Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa aman, selamat, sehat, bahagia berserta keluarga. Memperoleh tambahan ilmu. Sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Ya, artinya belajar itu dari sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak. Mari kita bincang-bincang matematika lagi, yang sederhana-sederhana saja. Karena ini berguna untuk anak-anak ya. Baik di SD, di SMP, di SMA. Konsep ini, pengetahuan ini perlu. Ya. Guru-guru juga ya. Guru-guru ini sering kadang-kadang matematika itu bukan pelajaran hafalan. Nah, ini lalu para siswa enggan menghafalkan. Oh, pengertian ya. Jadi matematika itu pengertian. Itu betul juga ya. Cuma yang dikatakan guru itu betul, tapi juga namanya betul itu kan relatif. Jadi kalau saya mengatakan, ya matematika itu perlu dihafalkan, kok tidak dihafalkan bagaimana? Harus dihafalkan, ya, dihafalkan. Jadi perpaduan antara pengertian dan hafalan. Nah ini guru-guru juga harus mengerti. Jadi diberi pengertian, juga diberi hafalan. Bahkan kadang-kadang hafalan dulu, lalu pengertiannya. Silahkan saja, yang penting perpaduan itu. Hafal saja ya gak apa-apa, banyak yang hafal saja. Ya. Ada yang misalnya, wah nilai pi itu 3,14 ya harus hafal aja dari mana nggak tahu gitu. Ya, ada, ya. Saya ketemu anak-anak SMP itu, luas daerah lingkaran apa? Oh itu luas, kalau hafalnya ya pi r kuadrat, dari mana ya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau memakai, gitu. Jadi udahlah, nggak usah terlalu rigid. Ya, para guru ini harus bermakna, semua bermakna. Boleh itu bagus ya, tetapi jangan dipaksakan. Habis waktu untuk selalu ingin yang bermakna. Ya bermakna itu boleh saja, awal saja. Misalnya, pernah saya beri contoh, misalnya orang kalau mengalihkan gimana konsepnya. Hmm, Ya, aku sudah tahu konsepnya, sudah nanti ditinggalkan, tidak usah bicarakan lagi. Kecuali sedang membicarakan konsep. Ya, ya, anak-anak itu butuhnya itu apa, gitu ya. Jadi sekarang yang dipakai oleh masyarakat di pasar, di toko, di mana ya hafalan saja. Ya, ya memang sekarang ada kalkulator, ya, tapi itu tidak menjadikan cerdas kan. Kecerdasan itu harus mengasah otak ini. Contohnya yang hafalan bagaimana? Misalnya ya, sepertiga ditambah 2/5. Kemudian berapa? Nah, kalau hafalannya itu anak-anak nekat itu ya, lalu pembilangnya 1 ditambah 2 gitu. Tadi sepertiga ya, ditambah 2/5. 1 tambah 2, 3 pembilangnya, penyebutnya tambahkan. 3 tambah 5, 8. Nah, maunya hafalan, tapi hafalannya keliru. Ya. Jadi kadangkala itu di benak kita ketika menghadapi persoalan semacam itu, ada prosedur yang harus dihafal. Pertama, kalau penyebutnya belum sama, samakan penyebut. Itu prosedur dihafalkan. Menghadapi persoalan sepertiga ditambah 2/5. Samakan penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 5. Supaya menjadi sama, itu 3 kali 5. Jadi penyebutnya nanti yang sepertiga itu jadikan per 15 penyebutnya. Jadi pembilangnya itu kan perlu dikalikan 5. Sepertiga, 3 jadi 15 kalikan 5, maka pembilangnya juga kalikan 5.
Jadi 5/15. Sama dengan sepertiga. Ditambah 2/5. Jadi 5 menjadi 15 kalikan 3. Berarti 2 kali 3, 6. Tuh, tadi ada 5 dengan 6 pembilangnya. Itu dijumlahkan. Nah, itu. Lalu ketemu 11. Jangan ditambahkan penyebutnya. Tuh, ini 11/15. Itu ketemunya. Jadi yang perlu dihafalkan oleh para siswa ya harus kuat hafalannya. Karena nanti hafalannya banyak sekali. Ya, harus kuat. Ya, hafalannya apa? Prosedurnya. Kalau menjumpai persoalan macam itu menjumlahkan atau juga mengurangi nanti pecahan, ya penyebutnya disamakan. Hati-hati ketika menyebutnya menyamakan penyebut itu bisa jadi pembilangnya nanti dikalikan. Cara mengalikannya itu berpikir, Dri. Ya, mengalikannya itu. Ya. Kemudian setelah selesai, ya penyebutnya sama itu tadi, dijumlahkan pembilangnya. Penyebutnya jangan dijumlahkan. Itu prosedur harus hafal, harus tahu siapa saja dan sama. Ya. Yang belajar matematika sama seperti itu. Ya kalau hanya ungkapan bahasanya aja yang beda. Tapi pokoknya seperti itu prinsipnya. Ini penyebutnya disamakan, pembilang dijumlahkan. Ya, itu aja kadang makin singkat nanti penjelasannya. Ya, hanya mengatakan penyebutnya samakan dulu, lalu orang sudah tahu. Ya. Lalu pemilahnya dijumlahkan. Lama-lama begitu. Lama-lama apa prosedur itu sudah otomatis. Tidak lalu muncul kalau menjelaskan seperti itu ya. Kalau pada diri seseorang sudah langsung otomatis dia bekerja. Menyebutnya samakan seperti ini sudah ketemu cepat. Dan itu cara yang benar. Bukankah itu hafalan? Hafalkan. Kalau udah hafal ya tidak bisa. Wah, mengarang lagi besok dengan cara lain dengan ini ya sulit ya. Ini contoh, contoh dari matematika itu perlu dihafalkan. Tadi sudah saya beri contoh ya, luas daerah segitiga misalnya tengah alas kali tinggi itu orang hafal aja. Nggak salah kok menghafalkan. Ya. Nanti lama-lama kalau mau mengerti ya dalami mengerti. Atau mengerti dulu, boleh. Mengerti dulu gimana? Misalnya begini, 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 5 juga. Gitu kan? Nanti mengambil lagi 4 tambah 3 7. 3 tambah 4 7. Nah, lalu mengerti bahwa nanti sampai pada A ditambah B sama dengan B tambah A untuk setiap AB bilangan real. Nah, ini kan sudah tingkat tinggi juga. Anak-anak di SMP mendengarkan kata-kata saya yang untuk setiap bilangan real itu kan nggak mudah. Maksudnya apa? Kalau lalu A tambah B sama dengan B tambah A. Tapi itu eh, apa dari tetap dari pengertian karena mengerti dari contoh-contoh lalu ke eh, paham betul kalau kalau begitu memang A tambah B ya, sama dengan B tambah A. Diartikan ya, penjumlahan dua bilangan kalau dibolak-balik sama yang itu dihafalkan. Dengan bahasa lain itu sifat komutatif penjumlahan boleh ya. Tapi intinya seperti itu. Ya adik-adik ya dihafalkan ya. Jadi matematika itu dimengerti dan dihafalkan. Dihafalkan dan dimengerti. Dan bergerak cepat ya. Paham dengan cepat ya teliti ini. Kunci-kunci seperti itu harus dikuasai oleh adik-adik yang bagi yang kesulitan. Yang tidak kesulitan pun akan lebih meningkat lagi dengan mengikuti kata-kata saya itu. Ya semua insya Allah. Minallah. Sekian saja. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.